pagi, Bu. Selamat pagi, Bunda. Selamat pagi, Bu. Oke, baik. Kita mulai ya. Boleh? Tinggal 2 menit lagi. Semoga yang belum bergabung bisa segera bergabung. Silahkan dibuka kameranya. Kita akan mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bu Turtiati, Bu Septi, Bu Dian, silahkan dibuka kameranya. Bu Septi, Bu Dian. Ya. Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berikutnya. Sebelum kita melanjutkan, izin mengkonfirmasi terlebih dahulu soal-soal yang satu ya, ada satu soal yang kemarin di bawah materi sudah dikerjakan? Sudah, Bunda. Yo, baik, sudah dikerjakan ya. Saya spill untuk hasilnya ya teman-teman ya. Coba saya dibantu. Ranknya ada berapa? 53. 53. Panjang kelasnya, banyak kelasnya berapa? Ada 7. Panjang kelasnya berapa? 8. Ujung bawah kelas interval pertama berapa? 42. Oke, 4 langkah sudah ya. Berarti sekarang saya dibantu untuk interval dan frekuensi. Interval kelas pertama berapa sampai berapa? 42 sampai 50. 42 sampai 49. Frekuensinya berapa? 3. Ya, yang tadi 2 berarti ada yang ketinggalan 1. Frekuensinya 3, intervalnya 42 sampai 49. Kelas yang kedua berapa sampai berapa? 50 sampai 50. Kelas yang kedua intervalnya 15 sampai 57. Frekuensinya berapa? 13. Frekuensinya 13. Oke. Kelas yang ketiga intervalnya berapa? 58 sampai 65. 58 sampai 65. Frekuensinya berapa? 6. Ya, frekuensinya 6. Kemudian kelas yang keempat, intervalnya berapa? 66 sampai 73. 66 sampai 73. Frekuensinya berapa? 9. Oke. Kemudian kelas yang ke-6. Kelas yang 5. 74 sampai 81. Ya, frekuensinya berapa? 2. Oke. Kelas yang ke-6. 82 sampai 89. Frekuensinya 5. 5. Oke. Interval yang terakhir 90 sampai 97. Frekuensinya berapa? 2. Oke, ya. Ntar saya share. Nah, oke. Baik, ini adalah hasil perhitungan dari soal yang kemarin ya, yang ada di materi saya, begitu. Di sini disajikan ada sekitar 40 data, kemudian teman-teman diminta untuk menghitung distribusi frekuensinya. 4 langkah tadi sudah kita sama-sama ya, teman-teman sudah menyebutkan berapa hasilnya, ringnya 53, kemudian banyak kelasnya ada 7 hasil dari pembulatan, panjang kelasnya adalah 8 hasil pembulatan juga, dan ujung bawah kelas interval kelas pertama adalah 42. Nah, kemudian di masing-masing tabel ada interval atau nilai begitu, kemudian ada frekuensi. Tadi teman-teman juga sudah menyebutkan bahwa intervalnya sudah sesuai, maka frekuensinya juga dipastikan harus sesuai. Tadi sudah sama-sama teman-teman menyebutkan, dan di masing-masing kelasnya memiliki frekuensi yang sudah sesuai. Jumlahnya adalah 40. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, untuk distribusi frekuensi ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih konfirmasinya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya melanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu min atau rata-rata. Mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan kata rata-rata, begitu ya. Nah, secara statistik di sini min merupakan ciri karakteristik yang mewakili data. Dan secara statistik, min itu punya dua simbol. Simbol yang pertama, simbol yang mu atau seperti R Latin, kita baca mu, ini adalah rata-rata untuk populasi. Ya, kemudian untuk X bar, ya, ini adalah simbol untuk rata-rata sampel. Jadi di dalam statistik untuk min itu punya dua simbol, yaitu simbol mu dan simbol X bar. Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya berdasarkan populasi atau sampel. Nah, kalau ada yang bertanya, populasi itu apa? Populasi adalah keseluruhan data. Ya, jadi data yang ada, semua data. Gitu. Misalnya saya mengatakan bahwa populasi untuk mahasiswa yang ikut statistik di kelas 2B adalah 24. Nah, itu disebut sebagai populasi. Jadi keseluruhan data. Simbolnya adalah mu atau terlihat seperti R Latin. Lalu X bar di sini adalah rata-rata untuk sampel. Sampel itu apa? Sampel adalah bagian dari populasi gitu ya. Misalnya kalau tadi populasi di 2B itu ada 24, nah ketika saya mengambil 4 mahasiswa dari 24 tadi itu yang disebut sebagai sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi. Jumlah sampelnya itu biasanya lebih sedikit dari populasi, begitu. Ya, ini adalah simbolnya begitu. Nah, berikutnya dalam perhitungannya ada dua cara yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah untuk data tidak berkelompok. Data tidak berkelompok ini atau biasa yang disebut sebagai data mentah, yaitu data yang tidak dimasukkan ke dalam tabel distribusi. Seperti apa contohnya? Seperti ini loh. Nah, ini disebut sebagai data mentah atau data tidak berkelompok karena disajikan dalam bentuk acak. Jadi tidak dimulai dari yang paling kecil dulu, begitu ya. Jadi disajikannya secara acak. Ini disebut sebagai data tidak berkelompok. Nah, untuk contohnya data untuk tidak berkelompok di sini rumusnya adalah cara mencarinya adalah X bar sama dengan sigma. Sigma ini kita artikan sebagai jumlah ya. Jumlah data atau jumlah X sigma X dibagi N. N adalah banyaknya data. Jadi min atau rata-rata untuk data tidak berkelompok rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang bisa teman-teman lihat. Di sini saya menyajikan ada datanya sedikit ya, ada 3, 2, 7, 4, 9, 2. Nah, untuk mencari minnya seperti rumusnya di atas adalah X bar sama dengan jumlah data. Berarti data-data yang saya blok kuning ini dijumlahkan, ditambah begitu ya. 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 2. Itu adalah jumlah data. Kemudian dibagi N. N adalah banyak data. Banyak data itu yang mana toh? Banyak data itu yang ini loh. Ada 1, 2, 3, ada 4, 5, 6. Jadi yang saya blok hijau ini adalah banyak data.
Jadi teman-teman harus bisa membedakan untuk kata jumlah dan banyak. Kalau jumlah berarti dijumlahkan, ditambahkan. Kalau banyak data berarti hanya dihitung satuan. Itu ya. Jadi rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya berarti data yang ada 3 ditambah 2 dan seterusnya dibagi 6. 6 dapatnya dari mana? Ini loh yang saya blok hijau itu adalah 6. Nah, kemudian setelah dijumlahkan diperoleh hasilnya adalah 27 dibagi 6 sama dengan 4,5. Nah, ini adalah cara untuk mencari min tidak berkelompok. Kalau datanya sedikit mudah begitu ya. Tapi nanti kalau datanya sudah puluhan, nah ini yang biasanya agak complicated. Tapi nanti kalau datanya lebih dari 10, teman-teman harus mengelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi begitu. Nah, untuk data tidak berkelompok dulu, silahkan dicermati. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Silahkan. Sudah cukup? Ya Bunda. Oke. Baik, selanjutnya adalah untuk data berkelompok. Nah, ini adalah data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dimasukkan ke dalam distribusi frekuensi. Jadi, kalau datanya masih di dalam bentuk data yang acak, begitu ya, atau data mentah, teman-teman harus menggunakan 4 langkah tadi. Ada ring sampai ujung bawah kelas interval pertama, kemudian harus memasukkan data-datanya ke dalam tabel. Rumusnya untuk min untuk data berkelompok adalah sigma F1 kali X dibaca jumlah hasil perkalian frekuensi dan nilai tengah. Jumlah hasil perkalian frekuensi dan dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi, itu adalah rumusnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, seperti yang terlihat di layar, kalau sebelumnya teman-teman hanya mengenal 2 kolom saja, sekarang untuk mencari min, teman-teman harus menambah 2 kolom lagi, yaitu kolom nilai tengah dan kolom frekuensi kali nilai tengah. Itu ada 2 kolom tambahan. Nah, untuk kolom pertama dan kedua, nilai tengah atau interval atau dan frekuensi, ini sudah saya jelaskan kemarin bagaimana cara mengisinya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara teman-teman mengisi kolom yang ketiga. Nah, kolom yang ketiga, nilai tengah atau titik tengah, seperti penjelasan di minggu lalu, titik tengah atau nilai tengah itu definisinya adalah setengah kali ujung atas ditambah ujung bawah. Begitu ya. Jadi seperti yang kelas pertama nih, kelas pertama diperoleh hasil 27. 27 itu dapatnya dari mana? Setengah. Setengah itu adalah rumus. Kemudian ujung atas untuk kelas interval pertama adalah 31. Ini adalah ujung atas kelas interval pertama. Ditambah ujung bawah untuk kelas interval ke-1 diperoleh 23. Jadi 31 ditambah 23 dikali setengah hasilnya adalah 27. Jadi 27 ini dapatnya dari rumus nilai tengah atau titik tengah. Setengah kali 31 ditambah 32. 31 adalah ujung atas untuk kelas interval pertama dan ujung bawah adalah 23 adalah ujung bawah untuk kelas interval ke-1. Silakan dulu untuk cara mengisi titik tengah atau nilai tengahnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Itu adalah cara mengisi kolom ketiga. Kalau ada yang bertanya, setengah rumusnya dari mana? Setengah rumusnya dari definisi di pertemuan kemarin. Teman-teman bisa melihat di sana. Begitu. Silakan dicermati dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Tidak Bunda.
Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Misalnya nih yang kelas ketiga. Kalau kelas ketiga berarti setengah. Ujung atas untuk kelas ketiga berapa? 49. 49. 49 Oke, Bunda. 49 ditambah 41. 1. Oke, 49 ditambah 41 dikali setengah hasilnya adalah 45. Begitu ya, itu 45 dapatnya dari situ. Nah, itu adalah kolom ketiga. Nanti kalau sudah silahkan dijumlahkan sampai ke bawah. Nah, berikutnya pengisian kolom keempat, frekuensi kali nilai tengah. Frekuensi berada di kolom ketiga dikali nilai tengah di kolom frekuensi di kolom kedua, nilai tengah berada di kolom ketiga. Yang pertama adalah frekuensi untuk kelas interval pertama di sini adalah 4. 4 itu diperoleh dari sini. Frekuensi. Begitu ya. Kemudian dikali 27. 27 itu diperoleh dari nilai tengah yang saya blok biru. Hasilnya adalah 108. Berarti frekuensi kali nilai tengah untuk kelas interval pertama adalah 108. Begitu. Kemudian untuk yang kelas kedua di sini diperoleh 216, berarti di sini hasilnya 6 itu dapatnya dari mana? 6 itu dari sini loh frekuensinya. Ini adalah 6. Ya. Dapatnya dari sini. Kemudian 36 ini diambil dari nilai tengah. Begitu di sini. Oh, belum. Ya, ini adalah 36-nya. Begitu. Nah, kalau yang kelas ketiga berarti frekuensinya berapa kelas ketiga? 45. 4 dikali 45. Oke, 4 kali 45 hasilnya adalah 180. Nah, kalau sudah terisi semuanya, silahkan dijumlahkan. Jadi masing-masing kolom ini punya jumlah masing-masing ya, teman-teman ya. Nah, berikutnya, jika kolom ketiga dan kolom keempat ini semuanya sudah terisi, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah, ya, di sini teman-teman bisa melihat yang diminta rumusnya adalah, nih, jumlah frekuensi kali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Frekuensi kali nilai tengah adalah kolom keempat tadi ya. Yang diminta adalah jumlahnya. Berapa jumlah kolom keempat? Kita kembali lagi. Jumlah kolom keempat adalah 2214 ya. Di sini 2214. Kemudian jumlah frekuensinya berapa? Frekuensi itu berada di kolom yang kedua. Berarti di sini jumlahnya adalah 40. Berarti minnya adalah 2214 dibagi 40. Hasilnya adalah 55,35 ya, 5,5,35 begitu. Ini adalah hasilnya. Silakan dicermati dulu untuk cara pengisiannya dan cara menerapkan rumusnya untuk min. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Silakan. Sudah? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah dari soal yang tadi teman-teman kerjakan, ya, yang sudah dikerjakan kemarin dan tadi sudah kita diskusikan, teman-teman sudah ketemu distribusi frekuensinya. Nah, sekarang silakan teman-teman menghitung min-nya. Jadi dari data yang ada silakan kolom ketiga untuk nilai tengah dan kolom keempat untuk frekuensi kali nilai tengah. Kemudian nanti silahkan dicari minnya sesuai dengan rumusnya. Begitu ya teman-teman ya. Silahkan dicoba dulu waktunya 13 menit ya. Cukup ya. Sampai pukul 9. Silahkan dicoba dikerjakan dulu. Untuk tabel hasil koma-koma tidak boleh dibulatkan ya. Jadi harus apa adanya. Nanti kalau mau membulatkan di minnya.
Ya, jadi di tabel-tabel tidak boleh dibulatkan.
Atau saya hilang nggak ya? Tungang. Sabiro, Salah. 11. Kado apa? Penjele montore. Mama tak ada rusakin. Oke, sudah selesai teman-teman. Sudah, Ya. Bu. Oke, sudah selesai ya. Coba kita cocokkan bersama-sama. Nilai tengah untuk kelas interval pertama berapa? 45,5. 45,5. Kemudian hasil perkaliannya untuk kelas interval pertama berapa? 3 kali 45,5. 36,5. Oke, baik. Yang kelas kedua 53,5. frekuensinya frekuensi kali nilai tengahnya 695,5. Berikutnya yang kelas ketiga 61,5. Iya. Oke, hasil perkaliannya 369. 5 kali 5,5. Oh, kali 30 ya. Not. Ya, oke. Berikutnya 69,5. 9,5. Hasil perkaliannya 6,25,5. Oke. Yang kelas kelima nilai tengahnya berapa? 7,5. Oke. Yang kelas hasil perkaliannya 55. Benar ya? Iya. 77. Oke. Berikutnya yang kelas ke-6 85,5. 85,5. Hasil perkaliannya
satu ya. Oh iya deh, 427 427,5. Oke. Yang terakhir 93,5. hasilnya 187. 187. 187. Oke. Nah, yang kolom ketiga jumlahnya berapa? 483,5. 5. Benar ya? Yang hasil perkalian 2596. Oke. Baik teman-teman, ini kolom ketiga dan kolom keempatnya sudah terisi. Nah, di kolom ketiga dan keempat ini sudah terisi, kita akan memasukkan ke dalam rumus. Rumusnya di sini sudah dituliskan bahwa rumus untuk min adalah jumlah hasil perkalian kali frekuensi. Di jumlah hasil perkalian kali frekuensi di kolom keempat jumlahnya adalah 2.996 diperoleh dari kolom keempat ini ya teman-teman ya. Kemudian frekuensinya berapa? 40. Jumlah frekuensinya berapa? 40. Oke, berarti 2596 dibagi 40 berapa? 64,9. 2,9. Oke. 64,9. Ini adalah hasil akhirnya. Semua sepakat ya, teman-teman ya. Di sini perhitungannya sudah ada. Silahkan dicermati dulu untuk hasilnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bunda. Untuk yang min? Bisa ya? Oke. Ini adalah cara menghitung min. Bagaimana? Masih mudah kan ya? Masih mudah. Masih, Bunda. Kuncinya adalah teliti dan hati-hati dalam menghitung. Jadi kunci nanti soal yang akan teman-teman terima kan adalah soal dalam bentuk acak ya. Nanti memastikan supaya min, median, modus, dan standar deviasinya itu benar, maka pengkelompokan untuk interval dan frekuensinya ini, distribusi frekuensi awalnya ini harus benar dulu. Nanti kalau kesininya benar, ke belakangnya insya Allah tidak terlalu banyak merubah kalau ada kesalahan satu atau dua data yang salah. Tapi kalau di awal di sini memetakannya sudah salah, maka ke belakangnya juga akan berpengaruh. Karena ini data awal ini ya di distribusi frekuensi ini yang nanti ke depannya akan digunakan sebagai acuan dalam menghitung min, median, modus, dan standar deviasi. Jadi data awalnya harus benar dulu nih supaya semua data ke belakangnya juga sesuai begitu. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada, Bunda. Sudah cukup ya? Bisa dipahami ya? Bu Yuliana silahkan. Bu, maaf sebentar, saya daripada nanti enggak benar ya, kalau saya kok masih bingung menentukan nilai tengah itu dari mana, Bunda? Oke, Bu, nilai tengah itu dari rumusnya ya, nilai tengah ini diperoleh dari titik tengah. Bu Yuliana coba buka materi yang pertama. Di materi yang pertama, di definisi yang nomor 6, itu ada nilai tengah ya Bu ya. Nilai tengah atau titik tengah. Coba di Ibu Yuliana dibaca. Nilai tengah atau titik tengah definisinya apa Bu? Yang pertemuan minggu kemarin Bu Yuliana. Materinya. Coba. Apa nilai tengah atau titik tengah? Apa Bu definisinya? Sudah di-download belum materinya?
kok saya belum tercatat di sini, Bunda. Bu Yuliana, nanti di-download ya materi yang pertamanya ya, sudah saya cantolkan di Sudah, spanduk. tapi saya kok belum pelajari yang saya catat itu kok belum ada ya yang bisa. Oke, teman-teman bisa dibantu nilai tengah atau titik tengah definisinya apa? Setengah kali ujung atas Tengah. tambah ujung bawah. Ya, setengah kali ujung atas ditambah ujung bawah. Begitu ya. Berarti di sini Bu Yuliana dan teman-teman 45,5 ini dapatnya dari mana? Tadi loh definisinya setengah kali ujung atas. Ujung atas untuk kelas interval pertama berapa teman-teman? 49. Ujung atasnya 49. 49. Ditambah ujung bawah untuk kelas interval pertama 42. 42. Nah, berarti 45,5 ini diperoleh dari setengah kali 49 ditambah 42. 49 ini didapat dari sini Bu Yuliana, ujung atasnya untuk kelas interval pertama. Kemudian 42 ini diperoleh dari ujung bawah kelas interval pertama. Begitu. Begitu ya Bu Yuliana ya. Nanti materinya coba dibuka lagi, di situ sudah ada definisinya untuk nilai tengah atau titik tengah di definisi nomor 6 Bu Yuliana ya. Oh, iya. Nanti di-download Ya, dulu terima ya. kasih, Bunda. Begitu. Jadi nilai tengahnya itu dapatnya dari situ. Oke, baik, sama-sama. Tadi Bu Septi raise hand, ada yang mau ditanyakan Bu Septi? Nggih, Bu. Untuk nilai tengah, semisal 42-nya yang di depan dulu baru 49 apakah boleh ya, Bu? Itu kan hasilnya Saya tanya hasilnya tetap sama ya Bu ya. Kalau misalnya saya memberi misal nih, bendera merah putih, putihnya di atas baru di merahnya di bawah, kira-kira boleh nggak Bu? Tidak boleh. Tidak Bu. boleh. Nggak boleh. Ya. Karena ini rumus ya, jadi tidak boleh terbalik. Walaupun hasilnya sama, kalau tidak dituliskan kan tidak ketahuan ya teman-teman mau menjumlahkannya seperti apa. Tapi kalau itu harus dituliskan, berarti tuliskan sesuai dengan rumusnya. Begitu ya Bu Septi ya. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke. Baik teman-teman, ini adalah materi kita hari ini tentang min. Silakan dicermati, hari ini tidak ada PR karena masih dari materi ini. Besok kita akan turunkan ke mediannya, begitu ya, supaya saya memberikan materi per subbab supaya teman-teman bisa memahami dengan baik, begitu ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Sehat-sehat terus untuk teman-teman. Jangan lupa presensi. Ada beberapa yang sudah hadir tetapi belum presensi. Saya sudah mengecek di Spada. Silahkan dilakukan presensi. Dan kalau memang tidak ada, saya merubah kehadiran teman-teman ya. Yang saya cek di sini tidak ada. Yang sudah presensi tetap saya ubah gitu ya. Karena saya tidak melihat namanya di Cimit hari ini, begitu ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk hari ini. Sehat-sehat untuk teman-teman semuanya. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.